Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah thumma amma ba'd. Iqra ya Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah wa hadhihi al-kalimatu al-'azimatu la tanfa'u qailaha wa la tukhrijuhu min dairati syirki illa idza arafa ma'naha wa amila bihi wa saddaqa bihi. Ahsanta. Masih dalam penukilan penulisnya yaitu Syekh Shalih As-Suwayyih terhadap kalamnya Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkaitan dengan keselarasan dan keterkaitan erat antara lahir dan batin. Setelah dalam nasihat sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa permasalahan ini babun adim, bab yang agung, yang besar. Yajibu ala talibil ilmi an ya'taniya bih. Wajib bagi penuntut ilmu untuk menaruh perhatian padanya. Ya, permasalahan yang bersentuhan erat dengan masalah prinsipil, fundamental, bukan justru malah dikaburkan, dikesampingkan, berusaha untuk dikubur, diredam, ditutup-tutupi. Ini yang terjadi di lapangan dakwah. Syekh Ibnu Baz mengatakan wajib menaruh perhatian padanya, wa an yaqra'ahu katsiran, dan hendaklah untuk dibaca berulang kali. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan wa hadhihi al-kalimatul azimah, ay syahadat la ilaha illallah, adalah sebuah kalimat yang agung, yang besar. Namun walaupun begitu la tanfa'u qailaha, kalimat tersebut tidak dapat memberikan manfaat kepada pengucapnya, wala tukhrijuhu min dairati syirki. Tidak pula kalimat tersebut la ilaha illallah mengeluarkan pelakunya, mengeluarkan pengucapnya dari lingkup kesyirikan, illa idza arafa ma'naha wa amila bihi wa saddaqa bihi, kecuali apabila pengucapnya tersebut mengetahui maknanya. Tidak cukup dengan sekedar mengetahui, dia harus wujudkan, realisasikan ke dalam amalan, wa amila bihi, dia amalkan apa yang telah dia ketahui maknanya, wa saddaqa bihi, dan dia benarkan, dia yakini di dalam hatinya. Ini permasalahan yang sifatnya sangat-sangat mendasar. Syarat utama sahnya la ilaha illallah, sahnya syahadat adalah al-ilmu, pengetahuan terhadap maknanya. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah dalam syarah beliau terhadap Fathul Majid. Beliau mengatakan dalam Bismillahirrahmanirrahim itu saja sudah tegak hujah Allah Subhanahu wa taala atas uluhiyahnya. Dari sisi apa? Dari sisi dikedepankannya di situ al-jar dan majrur. Al-jar dan majrur lahu ta'alluq, tidak mungkin sekonyong-konyong ada. Dalam ilmu nahwu kita telah pelajari bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ada ta'alluqnya di situ, yaitu fi'il mahdhuf muakharan, yang diakhirkan. Naam, takdirnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimu ma haqquhu ta'khir, sudah berfaedah hasar, pembatasan. Naam. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam harfu ba itu kan terkandung padanya isti'anah. Isti'anah terhadap seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Menunjukkan hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidaklah dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang mengatur segala sesuatunya, yang menguasai dan memiliki segala makhluknya. Makanya dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, itu saja sudah tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan sekian dalil-dalil yang ada menunjukkan hak Allah yang paling asasi adalah hak untuk diibadahi, hak untuk ditunggalkan dalam ibadah. Inilah makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Karena siapa saja yang mengetahui maknanya, dia akan menyadari konsekuensi dan tuntutannya, maka mustahil untuk dia terjatuh dalam kesyirikan, penyelisihan terhadap hakikat la ilaha illallah tersebut. Cuman muskilahnya di masa-masa belakangan ini jadilah ketidaktahuan
terhadap pokok dasar tersebut adalah tauhid. Kalau dikatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat kesyirikan, pasti terbatalkan amalanmu. Tapi diserukan kaidah di akhir-akhir di masa-masa belakangan ini, tidak setiap orang yang melakukan kesyirikan maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik. Padahal Allah katakan la yahbatanna amaluk, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Tapi dicetuskan kaidah belakangan ini, la in asyrakta la takun musyrikan. La takun musyrikan. Naam. Illa idza tawaffarat asyurut wa intafat al-mawani. Kemudian mereka terapkan syarat-syarat dan penghalang-penghalang untuk ditetapkannya kekafiran dan kesyirikan bagi pelakunya dengan sesuatu yang rumit, sesuatu yang hampir-hampir ya tidak didapati ada pelaku kesyirikan dan pelaku kekafiran yang dapat divonis kafir atau dapat divonis musyrik. Gaung yang mereka tebarkan salah satunya ya udzur bil jahal itu. Nah, dan kaidah ini diulang-ulang terus sama mereka. Termasuk dari kegagalan paham terhadap dasar kalimat la ilaha illallah ini. Banyak dari para dai yang menisbatkan ke dalam dakwah salafiyah bahkan memiliki nama besar gagal memahami konsep la ilaha illallah dan konsep pembatal-pembatal keislaman. Semalam dikirimkan kepada anak rekaman audio dari pengajaran salah seorang dai di Balikpapan, Ustaz Askari. Dia sedang mensyarah nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang ketiga. Apa pembatal keislaman yang ketiga? Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka dia kafir. Kemudian dijelaskan, siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik? Dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang kafir asli. Siapa yang tidak mengkafirkan Nasara, siapa yang tidak mengkafirkan Buddha, siapa yang tidak mengkafirkan Hindu, Konghucu, dan yang selainnya, maka dia kafir. Nah, gagal paham terhadap risalah tersebut. Makanya harusnya seseorang yang kurang dalam melakukan pengajaran dan pelajaran terhadap risalah-risalah tauhid dari a'immatud dakwah, hendaknya dia merujuk kepada syarah. Dia bacakan syarahnya para ulama. Jangan makan dia syarah dalam keadaan dirinya tidak paham. Naam. Padahal pembatal keislaman yang ketiga yang dimaksud orang-orang musyrik adalah yang telah dibahas di pembatal keislaman yang pertama dan yang kedua, yaitu mereka yang melakukan kesyirikan. Konsepnya seperti apa? Dicontohkan menyembelih untuk kuburan atau untuk jin. Di mana praktek-praktek tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan ke dalam agama Islam. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum. Terus apa? Wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Siapa yang meminta syafaat ini? Amalannya siapa ini? Orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Terus apa lagi? Wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Dua ini. Kafir. Pembatal keislaman yang pertama dia kafir. Pembatal keislaman yang kedua dia kafir. Pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukafir al-musyrikin. Siapa al-musyrikin? Ya yang telah terjatuh dalam pembatal keislaman pertama dan yang kedua. Risalah itu nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Bermakna yang dibahas di situ adalah orang-orang yang tadinya muslim terjatuh dalam pembatal keislaman. Kafir asli tidak dibahas di sini. Nah, salah memahami itu. Kita katakan sekarang, man lam yukafir al-musyrikin. Baik. Kita tanyakan kepada dia, siapa itu musyrikin? Apakah orang-orang Nasara, Hindu, Buddha itu menyembah Allah ataukah tidak? Tinggal dijawab. Kalau jawabannya tidak menyembah Allah, kalau jawabannya tidak menyembah Allah, berarti mereka bukan orang-orang musyrik. Bagaimana Anda bisa mencontohkan al-musyrikun di situ dengan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Nasara? Kalau jawabannya mereka tidak menyembah Allah, berarti mereka bukan orang-orang musyrik. Padahal orang-orang musyrik itu, syirik itu dikatakan, didefinisikan apa? Da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu orang-orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kalau mau dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang menyembah Allah, nah, lantas apa bedanya dengan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, mereka juga menyembah Allah?
terjatuh dalam kasus yang sama, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu medianya. Nah, berarti kalau Nasara, Hindu, Buddha yang kamu katakan menyembah Allah misalkan, dan mereka bisa divonis sebagai kafir, kalau begitu orang-orang yang menisbatkan Islam dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangi mereka untuk divonis dengan hukum yang sama, yaitu kafir? Kalau dikatakan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam mengatakan la ilaha illallah. Adapun yang tidak menisbatkan kepada Islam, meskipun mereka menyembah Allah, tapi mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kita tanya sekarang, kalau begitu, berarti bagaimana konsep Islam itu? Apakah cukup dengan ucapan la ilaha illallah, ataukah tidak? Kalau dia katakan cukup, sudah, itulah mazhab antum Murji'ah. Kalau dia katakan nggak cukup, lah kalau nggak cukup, kenapa dia bisa tidak divonis kafir? Kontradiksi. Nah, jadi kegagalan paham mereka-mereka yang disebutkan ke dalam dakwah salafiyah, dalam rasailnya Imam Dakwah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, selalu membawa diksi kalimat musyrik itu kepada orang-orang kafir asli. Padahal di Najd ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah, tidak ada orang Hindu, tidak ada orang Buddha. Nah, mereka semua adalah orang-orang yang menisbatkan ke dalam agama Islam. Nah, para pelaku kesyirikan itu. Ini salah satu bentuk kegagalan pahamnya. Lantas dikatakan bahwasanya siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, Hindu, Nasara, Buddha, ya dia kafir. Jadi pembatal keislaman yang ketiga itu dibawa kepada pemahaman itu. Adapun orang yang menisbatkan zahirnya kepada Islam, dia sholat, terus melakukan kesyirikan, tidak boleh divonis kafir. Kita katakan, apakah amalan itu dapat bermanfaat jika tauhidnya tidak ada? Ini kan permasalahan yang mendasar. Segala amalan itu tidak ada artinya jika pondasi tauhidnya tidak ada. Ini sesuatu yang mendasar sekali, di tingkat paling dasar. Bagaimana bisa digagal pahami? Kalau dikatakan zahirnya sholat, apakah sholat itu menjadi satu-satunya alamat baku tidak boleh seseorang itu dikeluarkan dari Islam, atau tidak bisa seseorang itu menjadi murtad meskipun dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu tidak. Allah sendiri berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Tidak bermanfaat seluruh amalan itu dengan adanya kesyirikan. Nah, bagaimana kemudian bisa beralasan bahwasanya mereka yang menisbatkan kepada Islam, zahirnya Islam, bagaimana zahir Islam itu? Tolong dijelaskan, zahir Islam itu seperti apa wujudnya? Status sosial menisbatkan kepada Islam, apalagi salat, nah itu zahir. Tapi di sana ada zahir Islam, di sana juga ada zahir kesyirikan dan zahir kekufuran. Ada ta'arud antara keduanya, zahir Islam dan zahir kekufuran dan zahir kesyirikan. Ya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya keislaman itu jika tercampur dengan kesyirikan. Sesuatu yang sifatnya mendasar. Fal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Kenapa tidak bisa dipahami yang sederhana ini? Nah, al-kalimatul 'azimatu la tanfa'u qailaha wa la tukhrijuhu min dairati syirki illa idza 'arafa ma'naha wa 'amila bihi wa saddaqa bihi. Berarti maknanya kalau begitu, siapa yang tidak mengetahui maknanya, tidak mengamalkannya, tidak membenarkannya, salah satu dari itu ada, maka tidak bermanfaat sebanyak apapun dia ucapkan la ilaha illallah. Cuman permasalahan yang ada di masa ini, ketidaktahuan terhadap maknanya ditambah ketidakadaan pengamalan terhadapnya, itu bermanfaat bagi pengucapnya. Selama pengucapnya itu jahil, dikatakan dia jahil. Padahal syaratnya saja, syarat sahnya la ilaha illallah saja, ilmu terhadap maknanya. Bagaimana kemudian ketidakadaan ilmu terhadap maknanya menjadi tauhid yang sah? Jadi hakikatnya mereka mengeluarkan amalan dari la ilaha illallah. Inilah kenapa mereka dikatakan Murji'ah. Karena orang yang tidak mengilmui tauhid, ditambah dia tidak mengamalkan tauhid, dia tetap bertauhid apabila dia jahil. Nah, ini hakikat dari madhab mereka. Bahkan mereka ini lebih jelek dibandingkan Murji'ah itu sendiri. Lebih jelek. Ewa. Wa qala rahimahullah as-sadisu min syuruti syahadati alla ilaha illallah al-inqiyadu lima dallat alaihi minal ma'na. Wa ma'nahu ayya'budallaha wahdahu wa yanqada li syari'atihi wa yu'mina bihi wa ya'taqida
annal haqqu annaha al-haqqu fa in qalaha wa lam ya'budillaha wahdahu wa lam yanqad li syari'atihi bal istakbara an dzalika fa innahu la yakunu musliman ka iblisa wa amsalihi. Nah, kemudian Syekh Ibnu Baz beliau menjelaskan tentang syarat-syarat tauhid la ilaha illallah yang 7. Sampai di syarat yang ke-6 beliau mengatakan min syuruti syahadati alla ilaha illallah. Dari syarat-syarat syahadat la ilaha illallah adalah al-inqiyad lima dalat alaihi minal ma'na. Syarat tauhid, syarat syahadat la ilaha illallah, salah satunya adalah al-inqiyad. Inqiyad itu tunduk patuh. Terhadap apa? Terhadap apa yang kalimat la ilaha illallah telah menunjukkan kepadanya dari suatu makna. Kan dia lafaz yang memiliki makna, kalimat yang memiliki makna. Dia punya konsekuensi, termasuk dari keabsahan syahadat seseorang, dia aplikasikan itu, dia tunduk, dia terapkan. Nah, sesuai dengan tuntutan maknanya. Apa maknanya? An ya'budallaha wahdahu. Maknanya sederhana sekali. Hendaklah seorang hamba itu mengibadahi Allah saja, menyembah Allah saja, mempersembahkan sesembahan kepada Allah saja. Wa yanqada li syari'atihi, dan tunduk patuh kepada syariatnya, perintah dan larangannya. Nah, di antara perintah-perintah Allah, ada yang sifatnya apabila tidak dilakukan, batal keimanan seseorang, gugur keislaman seseorang. Di antara larangan-larangan Allah, apabila dilakukan, bisa gugur keimanan dan keislaman seseorang. Di antara perintah dan larangannya, ada yang sifatnya di bawah itu. Terkadang Allah mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah beri penangguhan, ampunan terkadang bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Naam. Dari kewajiban-kewajiban syariat yang di bawah kesyirikan tingkatnya. Wa yanqada li syari'atihi menunjukkan amalan, harus adanya amalan. Tidak bisa kamu bersyahadat tapi kamu tidak realisasikan dalam amalan. Naam. Wa yu'mina biha, dan kamu beriman di dalam hatimu dengannya. Kamu realisasikan juga dengan ucapan dan kamu wujudkan dalam amalan nyata. Wa ya'taqida annaha al-haq, dan kamu harus yakini bahwasanya itu hak, la ilaha illallah. Fa in qalaha, apabila seseorang itu mengucapkannya la ilaha illallah wa lam ya'budillaha wahdah, tapi dia tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa lam yanqad li syari'ati, dia tidak pula tunduk patuh kepada syariatnya. Dia ta'til, dia tiadakan amalan-amalan yang wajib berupa rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajiban Islam yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Dia tidak tunaikan, dia tidak terapkan. Balistakbar, bahkan dia menyombongkan diri. Lisan halnya itu menyombongkan diri, meskipun dia tidak mengikrarkannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang enggak mau berdoa itu dikatakan istikbar, menyombongkan diri. Kamu itu hamba, kamu itu fakir, butuh, harusnya kamu minta. Nah, kamu merengek, kamu menghamba kepada yang maha memiliki segala sesuatunya. Kamu siapa mau menyombongkan diri, tidak mau berdoa. Lisan hal keadaan dia yang tidak beribadah kepada Allah itu teranggap sebagai bentuk kesombongan. Meskipun mungkin dia tidak menyombongkan diri secara lisannya. Nah, secara hatinya, misalkan. Nah, tapi keadaan dia itu menerjemahkan apa yang ada, hakikat yang ada, akan kesombongan dirinya. Walam yanqad li syari'atihi bal istakbar an dalik, bahkan ya dia teranggap menyombongkan diri karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Fa innahu la yakunu musliman, maka orang yang demikian tidaklah teranggap sebagai seorang muslim, seperti iblis dan yang semisalnya. Maka bagaimana bisa seseorang yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah dan dia juga beribadah kepada Allah dikatakan sebagai seorang muslim? Ini permasalahan yang sangat mendasar. فهذا ما أجمع عليه السلف في هذه المسألة العظيمة من مسائل الإيمان وأن الإيمان له أصل وهو ما في القلب أو ما في القلب واللسان وله لازم وهو العمل يرتبط اللازم والملزوم ارتباطا لا ينفك وجودا وعدما. نعم. فهذا ما أجمع عليه السلف في هذه المسألة العظيمة من مسائل الإيمان. Ini prinsip
yang fundamental, tidak bisa ditawar-menawar. Penyelisihan terhadap permasalahan ini mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah wal jamaah. Maka inilah konsep pemahaman terhadap la ilaha illallah, terhadap kadar minimal keimanan dan keislaman yang telah bersepakat di atasnya para salaf di permasalahan yang besar dalam permasalahan-permasalahan iman. Apa kadar minimal dan batasan seseorang dikatakan sebagai muslim yang memiliki pokok dasar iman? Apa? Dia bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan dia ketahui maknanya, dia yakini di dalam hatinya, dan dia amalkan dengan anggota badannya, lahiriahnya. Ini permasalahan yang mendasar. Standar yang paling minimal. Wa anal imana lahu aslun wa huwa ma fil qalb. Dan bahwasanya iman itu memang memiliki dasarannya, yaitu apa yang ada di dalam hati atau apa yang ada di dalam hati dan lisan. Walahu lazimun wa huwal amal, dan apa yang ada di dalam hati itu ada kelazimannya. Ada kelazimannya. Kalau yang ada di dalam hati itu terwujudkan berupa keimanan, pasti akan tampak dalam lahiriahnya. Yartabitul lazim wal malzum. Terkait erat antara kelaziman dan malzumnya, keimanan batin dan keimanan lahir. Irtibatan la yanfaqu wujudan wa adaman. Keterikatan yang tidak bisa terpisahkan, baik secara ada maupun tidaknya. Kalau yang di dalam batin ada, pasti akan tampak dalam lahirnya. Kalau secara lahir tidak ada, maka sudah pasti secara batin juga tertiadakan. Nah, dan ini ijma'us salaf. Hanya saja dipropagandakan di masa belakangan ini, siapa yang berpandangan dengan pandangan seperti ini, maka dia adalah khawarij. Padahal ini ijma'nya salaf, ijma'nya para sahabat. Dikatakan sebagai khawarij. Termasuk yang mengatakan ini adalah Syekh Al-Albani dalam kitabnya Hukmu Tarikis Shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Beliau mengatakan, نحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر ردة، لكنهم ليسوا خوارج ولا يتبدون الخط الذي يمشون عليه الخوارج. فلو سلمنا لهم جدلا بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وضربنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها، فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني الطرد تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به. هنا المعنى أن القاعدة سليمة لكن يكون قاعدة شواذ، كما هو مذهب الحنابلة مثلا، هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقوا مع هؤلاء، أو بعبارة أصح هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية وعن جماهير المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل، كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي نقلا طبعا عنهم، لا يكفي إنما مقتضاه العمل. بينما الأحاديث التي تعرفونها جيدا والتي من بعض أجزاء أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار، وهذا هو من معاني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. bahwasanya Hanabilah itu menyerupai Khawarij, walaupun mereka tidak berpendapat dengan pendapatnya Khawarij. Tapi ketika Hanabilah berpandangan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka Hanabilah menyerupai madhabnya Al-Khawarij. Hanya saja Hanabilah menyelisihi Al-Khawarij atau tidak sama dengan Al-Khawarij dari sisi karena Al-Hanabilah tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan amalan seperti Al-Khawarij. Al-Khawarij mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan amalan. Sementara ijma'us salaf berpendapat bahwasanya iman itu adalah
qaulun bil lisan, i'tiqad dengan hati, dan direalisasikan dalam wujud amalan. Ini ijma'us salaf. Jadilah ijma'us salaf ini siapa yang meyakininya maka dia khawarij. Nah, ini yang digaungkan di masa belakangan ini. Ayo. Man za'ama at-tasdiqa wal iqrara wal id'ana wa lam yashhad an la ilaha illallah fa huwa kadhibun wa la yanfa'uhu tasdiquhu. Wa man za'ama at-tasdiqa wal iqrara wal id'ana wa shahida an la ilaha illallah falazimuhu ayyubari'a minasyirki wa ahlihi wa yakfura bit-taghuti wa ya'mala bi syara'i'id dini wa fara'idhihi adh-dhahirati wal batinati wa illa fa huwa kadhibun la tuqbalu da'wahu wa la tanfa'uhu kalimatut tauhidi wa da'wal kufri bit-taghuti bila amalin. Naam. Faman za'ama at-tasdiqa wal iqrara wal id'an wa lam yashhad an la ilaha illallah fa huwa kadhibun wa la yanfa'uhu tasdiquhu. Siapa yang menyangka bahwa saya membenarkan dan mengikrarkan dan mengamalkan di dalam hati saja tanpa diwujudkan dalam syahadat la ilaha illallah, maka dia dusta. Apa yang dia benarkan dan dia yakini di dalam hatinya itu tidak bermanfaat baginya. Siapa ini? Konsep keimanan di sisi siapa? Siapa yang menyangka bahwasanya pembenaran di dalam hati, ketundukan di dalam hati, amalan di dalam hati itu cukup walaupun tidak bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya, maka dia dusta, tidak bermanfaat keyakinan dia yang ada di dalam hati itu. Ini konsepnya siapa ini? Konsepnya Al-Asy'ariyah. Konsepnya Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah memandang iman itu apa? Tasdiqu di dalam hati. Adapun yang disyahadatkan melalui lisan itu hanya sekedar labelisasi bagi keislaman seseorang di dunia. Bermakna orang yang tidak bersyahadat, dia bukan muslim di dunia, tapi masih mungkin untuk menjadi seorang muslim di akhirat. Nah, karena iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, yang penting hatinya beriman. Wa man za'ama at-tasdiqa wal iqrara wal id'an wa syahida an la ilaha illallah. Siapa yang menyangka pembenaran di dalam hati, pengamalan, ketundukan di dalam hati, dan dia bersyahadat dengan lisannya, falazimuhu an yubarri'a minasyirki wa ahlihi. Maka lazimnya bagi dia untuk dia berbara'ah, berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelakunya. Dan lazim pula bagi dia untuk yakfur bit-taghut, untuk kufur terhadap taghut. Dan lazim pula baginya untuk beramal dengan syariat agama ini. Dia wujudkan dalam amalan terhadap perkara-perkara yang difardukan, baik secara lahir maupun secara batin. Wa illa fa huwa kadzibun. Kalau dia tidak wujudkan apa yang dia yakini di dalam hati dan dia telah ikrarkan dengan lisannya melalui syahadat, tapi dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Dia tidak kafirkan pelakunya, dia tidak kufur kepada taghut, dia tidak mengamalkan syariat, tidak mengamalkan amalan-amalan fardu, maka dakwaan dia terhadap keimanan tersebut kadzib, dia dusta. Tidak diterima dakwaan dia. Kamu mendakwakan diri itu kan dakwaan kamu. Hakikatnya tidak diterima darimu. Wala tanfa'uhu kalimatut tauhid. Tidak bermanfaat kalimat tauhid yang dia ucapkan dan dia yakini di dalam hati tersebut. Wa da'wal kufru bit-taghut bila amal. Tidak bermanfaat dakwaan kamu kufur kepada taghut tapi tidak ada realisasinya dalam pengamalan. Nah, mana pengamalanmu terhadap kufur bit-taghut? Bagaimana sifatul kufur bit-taghut? Nah, sifatul kufur bit-taghut al-bara'atu minasyirki wa ahlihi wal bara'ah. Ijtinab, menjauhkan diri darinya. Tidak membenarkan apa yang ada pada mereka dan mengkafirkan, membatilkan mereka. Membatilkan dan mengkafirkan pelakunya dan perbuatan mereka. Da'wal kufri bit-taghut bila amal, enggak bermanfaat. Nah, kamu mengatakan yang demikian, tapi realisasinya itu tidak ada. Justru kamu perangi orang-orang yang kufur terhadap taghut sebagai khawarij atau takfiri. Kamu berada di barisan yang sama dengan orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Naam. Ayo. Wa hadha huwa at-talazumu baina adh-dhahiri wal batini khilafan lil murji'ati bimukhtalifi firaqiha. Kulluhum yanfuna at-talazuma baina adh-dhahiri wal batini li'anna al-imana 'indahum syai'un wahidun la yataba'adu. Wa ahluhu fi sawa'un ghaira anna murji'atal fuqaha'i qalu ma yakunu fi dhahiri minal a'mali huwa thamaratun
lima fil batini minal imani wa huwa at-tasdiqu la yazulul imanu bizawaliha id la yazulu indahum illa bitakdzibi wal juhudi wa hadha qaulun an Abil Hasan al-Asy'ari naqalahu anhu asy-Syahrastani wa bihi qala mutaakhirun wal asy'aratu Mutaakhiru jamak mudzakkar salim itu. wa bihi qala mutaakhirul asy'arati wa ba'dul maturidiyyati. Naam. Wa hadha huwa at-talazum baina dhahir wal batin khilafan lil murji'ah. Inilah keselarasan, keterkaitan erat, kesesuaian antara yang lahir dan yang batin di sisi akidah ahli sunnati wal jamaah. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Di mukhtalafi firaqiha, dengan berbagai macam varian dan sektinya. Naam. Mereka bersepakat di satu titik kesepakatan yang sama. Naam. Dibedakan antara zahir dan batinnya. Kulluhum yanfuna at-talazuma baina adh-dhahir wal batin. Semuanya menafikan keselarasan, keterikatan erat antara lahir dan batin. Kenapa? Li'anna al-imana 'indahum syai'un wahidun la yataba'ab. Karena iman itu di sisi mereka dia sesuatu yang satu utuh, tidak terbagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Kalau orang sudah beriman, khalas dia beriman. Nah, kalau batinnya sudah beriman, mau lahirnya dia melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, ini tidak berarti. Kenapa? Karena batinnya sudah beriman, dia satu kesatuan yang sudah utuh. Nah, murji'atul mu'asir, murji'ah kontemporer, terkadang mereka memandang bahwasanya iman itu yataba'ad. Iman yataba'ad, berarti berbeda dengan murji'ah. Oh iya, dari sisi itu mereka berbeda dengan murji'ah. Tapi dari sisi membedakan antara yang zahir dan batin mereka sama. Apa dalilnya? Dalilnya ketika ada amalan-amalan lahir zahir berupa kekufuran, mereka tidak anggap dengan asumsi bahwasanya apa yang ada di dalam batin masih utuh, masih penuh dengan keimanan. Nah, padahal tanpa adanya mawani seperti keterpaksaan atau hilangnya akal. Wa ahlu fihi sawa, dan para ahli iman itu dalam keimanan itu sama. Murji'ah al-mu'asirah mereka memandang dalam aslul iman mereka sama. Yang membedakan tafadul bertingkat-tingkatnya iman itu ada pada kamalul iman. Adapun pokok dasar imannya di dalam hati itu sama. Naam. Dalam artian mereka tetap terkategorikan sebagai mukmin. Ghairu anna murji'atil fuqaha qalu ma yakunu fil dhahir minal a'mali huwa samaratun lima fil batin minal iman. Murji'ah kan bervarian, bermacam-macam. Yang paling ahsan murji'ah al-fuqaha. Mereka berpendapat bahwasanya apa yang ada dalam wujud lahiriah berupa amalan itu adalah buah dari apa yang ada di dalam batin. Dia hanya sekedar buah yang ada dari wujud yang ada di dalam batin. Buah dari wujud yang ada di dalam batin. Apa itu? Ya, pembenaran yang ada di dalam hati tadi. Keimanan yang ada di dalam hatinya. La yazulul imanu bizawaliha. Iman yang ada di dalam batin tadi tidak terhilangkan, tidak terbatalkan, tergugurkan dengan ketidakadaan buah yang tampak secara lahir tadi. Berarti kan hakikatnya mereka melepaskan, memisahkan antara amalan lahir dan batin. Mereka memisahkan antara amalan lahir dan batin. Kalau ada amalan lahir berupa ketaatan zahir tampak, itu hanya sekedar buah atas apa yang telah ada di dalam batin. Kalau tidak tampak, tidak ada, yang namanya buah. Pohon terkadang berbuah dan tidak. Tapi kan pohonnya tetap berdiri. Mereka menganalogikan seperti itu. Dia sekedar buah. Iman itu tetap ada meskipun buahnya ini tidak terwujudkan atau tidak ada. Ini hakikat mazhab Murji'ah di masa belakangan ini. Apa kata mereka? Mereka mengatakan orang yang meninggalkan amalan lahiriah secara total itu tidak kafir. Orang yang tidak beramal sama sekali dalam amalan lahiriah yang dimaksud yaitu rukun-rukun Islam sama sekali, na'am, dan amalan-amalan kewajiban yang disyariatkan oleh syariat. Siapa yang tidak mengamalkannya sama sekali, di sisi ahli sunnah dia bukan seorang mukmin, dia seorang kafir. Tapi di sisi Murji'ah kontemporer yang ada di masa ini yang berjubah salafiyah, dia teranggap tetap beriman. Loh, kenapa bisa begitu? Dalilnya apa? Mereka menunggangi hadis syafaat. Bahwasanya iman itu berkurang sampai tidak tersisa kecuali mithqalu dzarrah, kecuali sedikit saja. Apa mithqalu dzarrah? Seberat semut yang paling kecil. Kemudian ditafsirkan,
mithqalu dzarrah, partikel yang paling kecil itu tadi adalah amalan hati. Berarti iman itu sah, kadar minimalnya adalah adanya seukuran mithqalu dzarrah. Di mana mithqalu dzarrah ditafsirkan dengan amalan hati. Kalau begitu, mereka mengeluarkan amal dari iman yang itu adalah hakikatnya mazhabnya Murji'ah. Termasuk yang memperjuangkan pendapat ini Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Rabi Al-Madkhali. Dan telah dibantah oleh para ulama kibar dari kalangan ulama Lajnah Ad-Daimah. Nah, mithqalu dzarrah berdalil dengan hadis tersebut, hadis syafaat. Padahal kalau kita pahami kepada definisi ahli sunnah tentang iman, berarti mithqalu dzarrah kadar minimalnya apa? Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, dan amal bil jawarih. Di mana kadar minimalnya adalah salat. Nah, di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi murji'atul fuqaha, mereka memandang amal adalah buah dari iman yang ada di dalam batin. Iman itu tidak terhilangkan walaupun buahnya tadi tidak terwujudkan. Di masa belakangan ini dirubah redaksinya dengan orang yang tidak beramal amalan sama sekali. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dia tetap terhitung sebagai seorang mukmin yang tidak kekal di neraka. Apa dalilnya? Dalilnya hadits syafaat. Illa mithqalu dzarrah. Kemudian ditafsirkan mithqalu dzarrah, kadar minimal dalam iman adalah amalan hati. Kalau begitu seseorang dikatakan mukmin, kadar minimalnya cukup diyakini di dalam hati, tidak perlu mengamalkan, tidak perlu salat. Nah, cukup dengan itu maka dia masih terhitung dalam himpunan mukmin. Nah, ini hakikatnya mazhab Murji'ah. Ketika mereka terjebak dalam permasalahan itu, terpojokkan, digaungkan lagi syubhat. Tidak mungkin orang hidup itu tidak beramal. Berarti hakikatnya orang mati dalam keadaan tidak beramal amalan sama sekali, ini nggak ada wujudnya. Karena namanya orang hidup pasti punya amalan gitu. Ima dia kasih makan kucing kah? Ima dia singkirkan batu dari jalan kah? Ima dia kasih sedekah ke orang miskin kah? Nah, padahal amalan-amalan yang dimaksudkan adalah syariat-syariat Islam, rukun-rukun Islam, amalan-amalan yang diwajibkan oleh syariat, di mana puncaknya adalah salat. Idla yazulu indahum illa bitakdzibi wal juhud. Karena keimanan itu tidaklah dapat tertiadakan di sisi mereka para Murji'ah kecuali dengan pendustaan dan pengingkaran. Jadi mau berbuat kekafiran dan kesyirikan model separah apapun, selama dalam hatinya itu tidak mengingkari dan mendustakan, maka dia tetap sebagai seorang mukmin. Wa hadza qaul an Abil Hasan Al-Asy'ari. Dan ini pendapat dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya paham ini benar-benar merata, mendominasi. Nah, bahkan di kalangan mereka-mereka yang menisbatkan ke dalam dakwah salafiyah sendiri terpapar. Nah, mereka membantah Asy'ariyah dari sisi asma wa sifat. Mereka lupa Asy'ariyah ini punya penyelisihan dalam permasalahan iman. Naam. Mereka terpapar dari arah yang tidak mereka sadari. Naqalahu anhu Asy-Syihristani, menukil dari Abul Hasan Al-Asy'ari Asy-Syihristani. Wa bihi qala mutaakhiru al-Asy'ariyah, dan di atas yang demikian itulah kalangan mutaakhirin dari Asy'ariyah yang mendominasi fikih kan. Kitab-kitab fikih kan mereka. Syuruhat dari kutubus sunnah, kutubul hadits kan mereka. Al-Bukhari, Muslim, yang mensyarah dari kalangan yang masyhur, yaitu dari kalangan yang berhaluan terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Otomatis dalam permasalahan iman, dalam permasalahan tarjihatnya, perojihan terhadap permasalahan-permasalahan, ya terpengaruh sedikit banyak dengan konsep keimanan di sisi Asy'ariyah. Hanya saja mereka yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah ini terpaku tanpa sadar kepada permasalahan asma wa sifat, menitik beratkan kepada hal tersebut. Wa ba'dul Maturidiyah, dan sebagian al-Maturidiyah. Naam. Wa hadhihi al-mas'alatu wa hiya at-talazumu baina adh-dhahiri wal batini yanbani 'alayha ma'rifatu amrin muhimmin farikun fihi as-salafu al-murji'ata wa huwa at-tafriqu bainal imani al-mutlaqi wa mutlaqil imani. Wa hadhihi al-mas'alah, permasalahan ini apa itu? At-talazum baina adh-dhahir wal batin, keselarasan, keterikatan erat antara amalan lahir dan amalan batin. Yang bani 'alaiha ma'rifatu amrin muhim.
dibangun di atasnya pengetahuan terhadap perkara yang sangat penting. Faraqa fihi salaful murji'ata, yang mana para salaf telah memisahkan diri dari murji'ah. Nah, yang mana salaf berbeda dengan murji'ah padanya. Apa itu? Wa huwa tafriqu bainal imanil mutlaq wa mutlaqul iman. Yaitu perbedaan antara iman yang mutlak dan mutlaqul iman. Kalau dikatakan asyai'u al-mutlaq dengan mutlaqus syai'. Al-iman al-mutlaq berarti iman yang totalitas, menyeluruh, sempurna. Asyai'ul mutlaq berarti sesuatu yang sifatnya menyeluruh, totalitas. Tapi kalau dikatakan mutlaqus syai' atau mutlaqul iman, maka maknanya sekedar iman. Sekedar sesuatu. Nah, wa mutlaqul iman. Al-iman, al-mutlaq, iman yang sempurna. Kalau mutlaqul iman, dia beriman, sekedar beriman. Bagaimana grade levelnya? Grade levelnya dia tidak keluar dari iman. Tapi tidak juga dia mencapai derajat kesempurnaan iman. Di antara itu. Naam. Para salaf membedakan antara keduanya. Fal imanul mutlaq huwal imanul kamil. Al-imanu al-mutlaq adalah keimanan yang sempurna menyeluruh. Wa amma mutlaqul iman, adapun mutlaqul iman, sekedar iman, fahuwa ma yusafu bihi man talabbasa bi syai'in mimma yunafi kamalal imani minadz-dzunubi wal ma'asi duna syirki. Tapi kalau mutlaqul iman, seseorang dikatakan sekedar beriman, na'am, sekedar memiliki iman, bukan kafir bermakna, yaitu orang-orang yang talabbasa, dia bergelut dengan sesuatu dari perkara yang menafikan kesempurnaan iman. Apa itu perkara yang menafikan kesempurnaan iman? Yaitu dosa-dosa, maksiat yang masih di bawah kesyirikan. Duna syirik. Berarti mafhumnya man talabbasa bisyirki faqad habita imanuhu. Nah, siapa yang talabbasa, siapa yang melakukan kesyirikan, maka telah terbatalkan keimanannya. Karena di sini dijelaskan, dan ini ucapannya Ibnul Qayyim. Mutlaqul iman, sekedar orang yang teranggap beriman, itu adalah mereka yang disifati dengan sesuatu yang menafikan kesempurnaan iman dari dosa dan maksiat yang masih di bawah kesyirikan. Maknanya, berarti kesyirikan itu menafikan iman secara total. Naam. Tapi seseorang yang terjatuh dalam dosa dan maksiat yang di bawah kesyirikan, dia tetap dikatakan memiliki iman. Mutlaqul iman. Sekedar punya iman. Kamu beriman tapi imanmu kurang. Tapi kamu tetap beriman, bukan kafir. Beda dengan al-imanul mutlaq. Seseorang yang keimanannya itu sempurna. Nah, bagaimana keimanan yang sempurna? Sakit. Bagaimana mewujudkan al-imanu al-mutlaq? Ini terbebas dari kesyirikan. Terbebas dari Kesyirikan. Kesyirikan apa ini? Kesyirikan akbar. Terbebas dari kesyirikan akbar. Taib, sudah pasti. Terbebas dari kesyirikan asghar. Bukan akbar lagi bahasannya. Kalau akbar itu dia mutlaqul iman saja dia tidak punya. Kita bicara tentang orang yang memiliki al-iman al-mutlaq. Apa itu? Dia harus terbebas dari kesyirikan asghar. Terbebas dari kesyirikan asghar. Terbebas dari dosa besar. Terbebas dari dosa-dosa besar. Terbebas dari melakukan dosa-dosa kecil secara keterusan. Terbebas dari berkesinambungan dalam dosa-dosa kecil. Naam. Terbebas dari kebid'ahan. Terbebas dari Kebid'ahan. 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 Kurang satu. Dia mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan. Dia mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan, yang selain sholat. Walaupun amalan-amalan yang diwajibkan ini sudah masuk dari terbebas dari dosa-dosa besar. Karena meninggalkan amalan yang diwajibkan sama dengan melakukan dosa besar. Siapa yang telah mewujudkan ini, maka dia telah mewujudkan kamalul iman al-wajib. Kalau dia tambahkan dengan melakukan amalan-amalan yang mustahab, maka dia telah mewujudkan al-iman al-mutlaq. Walaupun begitu, al-imanul mutlaq ini bertingkat-tingkat. Keimanan mutlaknya seorang Abu Bakar berbeda dengan keimanannya seorang Abu Hurairah.
berbeda dengan keimanan seorang Al-Hasan Al-Basri, berbeda dengan keimanan seorang Syafi'i. Semuanya sampai dalam derajat al-imanu al-mutlaq, tapi tetap dia sifatnya juga bertingkat-tingkat. Nah, ini makna dari al-imanul mutlaq. Adapun mutlaqul iman yaitu ahlul kabair dan ahlul ma'asi. Orang ahli tauhid yang terjatuh dalam dosa-dosa besar atau maksiat atau kebid'ahan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang memiliki mutlaqul iman. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.